Bayangkan kamu duduk di dalam pesawat, lalu pilot mengumumkan bahwa landasan pacu di depan hanya beberapa ratus meter, dikelilingi jurang, gunung es, badai, dan bahkan ombak laut yang bisa langsung menghantam pesawat kapan saja. Kedengarannya seperti adegan film aksi, tapi ini nyata. Di berbagai belahan dunia, ada bandara yang dianggap terlalu berbahaya, bahkan untuk pilot berpengalaman. Sedikit kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal, mulai dari bandara di puncak Gunung Himalaya hingga landasan sempit di tengah pantai. Inilah 7 bandara paling ekstrim di dunia, yang membuat banyak penumpang menahan napas saat mendarat. Lukla Airport, Nepal. Bandara ini sering disebut sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia, dan alasannya benar-benar masuk akal. Terletak di pegunungan Himalaya, bandara ini menjadi gerbang utama menuju Gunung Everest. Yang membuatnya ekstrim adalah panjang landasan pacunya yang sangat pendek, hanya sekitar 500 meter, dengan ujung langsung menghadap jurang curam. Pilot tidak punya banyak ruang untuk memperbaiki kesalahan saat mendarat maupun lepas landas. Cuaca di wilayah ini juga berubah sangat cepat. Kabut tebal, angin kencang dan awan rendah sering muncul tanpa peringatan. Karena kondisi tersebut, hanya pilot tertentu yang memiliki izin khusus untuk mendarat di sana. Bahkan, sistem navigasinya masih sangat terbatas dibanding bandara modern lainnya. Banyak penumpang mengaku jantung mereka berdebar sepanjang proses pendaratan karena pesawat harus melewati celah sempit di antara gunung-gunung raksasa. Meski berbahaya, bandara ini tetap ramai digunakan oleh para pendaki dan wisatawan yang ingin menuju Everest. Princess Juliana International Airport, Karibia. Bandara ini terkenal di internet karena pesawatnya terbang sangat rendah di atas kepala wisatawan. Landasan pacunya berada tepat di dekat pantai Maho, sehingga pesawat besar seperti Boeing 747 terlihat seperti akan menyentuh pantai saat hendak mendarat. Pemandangan ini memang menarik wisatawan, tetapi sebenarnya kondisi tersebut sangat berbahaya. Pilot harus melakukan pendekatan yang sangat presisi, karena posisi bandara berada di area sempit dekat laut. Angin laut yang berubah-ubah dapat membuat pesawat bergoyang ketika hendak menyentuh landasan. Selain itu, panjang landasannya juga tidak terlalu besar untuk ukuran pesawat internasional. Kesalahan kecil saja dapat membuat pesawat melewati ujung runway. Bahaya lainnya justru datang dari wisatawan. Banyak orang berdiri terlalu dekat dengan pagar bandara demi merasakan semburan mesin jet. Kekuatan angin dari mesin pesawat bisa melempar manusia hingga terluka serius. Paro Airport, Bhutan. Bandara Paro berada di tengah lembah sempit yang dikelilingi pegunungan tinggi Himalaya. Hanya sedikit pilot di dunia yang memiliki sertifikasi khusus untuk mendarat di sini. Penyebab utamanya adalah jalur pendaratan yang sangat rumit. Pilot harus bermanuver tajam di antara gunung sebelum akhirnya melihat landasan pacu pada detik terakhir. Tidak seperti bandara besar modern yang memiliki banyak alat bantu navigasi canggih, Paro masih sangat bergantung pada kemampuan visual pilot. Itu berarti cuaca buruk dapat langsung membuat penerbangan dibatalkan. Angin di lembah juga sering berubah arah secara tiba-tiba, dan dapat mengguncang pesawat saat mendekati runway. Karena letaknya yang tinggi, udara di sekitar bandara lebih tipis dibanding wilayah biasa. Hal tersebut membuat performa mesin pesawat berbeda, dan membutuhkan perhitungan khusus. Banyak penumpang mengatakan pengalaman mendarat di Paro terasa seperti naik roller coaster udara, namun di balik bahayanya, pemandangan pegunungan di sekitar bandara dianggap sebagai salah satu yang paling indah di dunia. Ice Runway, Antartika. Bandara ini benar-benar berbeda dari bandara biasa, karena landasan pacunya bukan aspal, melainkan lapisan es raksasa. Pesawat yang mendarat di sini harus menghadapi suhu ekstrim Antartika, yang dapat mencapai puluhan derajat di bawah nol. Kondisi tersebut membuat proses penerbangan menjadi jauh lebih sulit dibanding bandara normal. Permukaan es dapat berubah sewaktu-waktu akibat cuaca dan pergerakan lapisan salju. Pilot harus berhati-hati karena gesekan roda dengan es jauh lebih kecil dibanding aspal biasa. Sedikit kesalahan saat pengereman bisa membuat pesawat tergelincir. Selain itu, badai salju sering muncul mendadak dan mengurangi jarak pandang hingga hampir nol. Bandara ini biasanya digunakan untuk misi penelitian ilmiah dan logistik. Pesawat yang datang juga harus memiliki spesifikasi khusus agar mampu bertahan di suhu ekstrim. Tantangan lainnya adalah minimnya fasilitas darurat jika terjadi masalah teknis. Karena kombinasi cuaca brutal, landasan es dan lokasi terpencil, Ice Runway dianggap sebagai salah satu bandara paling ekstrim di planet ini.
Madeira Airport, Portugal. Bandara Madeira berada di pulau kecil di Samudra Atlantik, dan terkenal karena kondisi anginnya yang sangat ganas. Banyak pilot mengatakan bahwa mendarat di sini membutuhkan konsentrasi penuh karena arah angin bisa berubah dalam hitungan detik. Pesawat sering terlihat miring ketika hendak menyentuh landasan akibat terpaan angin samping yang kuat. Yang membuatnya makin unik adalah sebagian landasan pacunya dibangun di atas struktur beton besar yang berdiri di atas laut. Lokasinya di antara pegunungan dan lautan menciptakan turbulensi yang sangat kuat. Pilot harus melakukan manuver khusus sebelum akhirnya mendarat dengan aman. Dulu bandara ini memiliki runway yang jauh lebih pendek, dan pernah terjadi kecelakaan besar pada tahun 1977. Setelah tragedi tersebut, landasan diperpanjang agar lebih aman. Meski begitu, Madeira tetap masuk daftar bandara menantang bagi banyak pilot dunia. Penumpang sering merasa tegang selama proses pendaratan, karena pesawat dapat berguncang cukup keras akibat cuaca ekstrim di wilayah Atlantik. Courchevel Altiport, Prancis. Bandara kecil di pegunungan Alpen ini terlihat seperti lokasi film berbahaya. Landasan pacunya sangat pendek dan memiliki kemiringan tajam seperti jalan menanjak. Tidak ada lampu runway modern maupun sistem navigasi lengkap seperti di bandara besar, sehingga pilot harus benar-benar mengandalkan kemampuan terbang manual. Lokasinya berada di area ski terkenal di Prancis. Saat musim dingin tiba, salju tebal dan es membuat permukaan runway menjadi licin. Kesalahan kecil saat mendarat bisa membuat pesawat keluar jalur. Pilot juga harus memperhitungkan kondisi gunung di sekitar bandara yang membatasi ruang manuver. Yang membuat Courchevel makin ekstrim adalah pesawat tidak bisa melakukan go-around dengan mudah. Di banyak bandara lain, pilot masih dapat naik kembali jika pendaratan gagal. Namun di sini kondisi pegunungan membuat pilihan tersebut sangat terbatas. Karena itulah hanya pilot tertentu dengan pelatihan khusus yang diizinkan mendarat di Courchevel. Gibraltar International Airport. Bandara ini ekstrim karena memiliki sesuatu yang sangat tidak biasa. Jalan raya utama kota melintasi landasan pacu pesawat. Setiap kali ada pesawat hendak lepas landas atau mendarat, lalu lintas kendaraan harus dihentikan seperti perlintasan kereta api. Pemandangan mobil berhenti sementara pesawat besar melintas di depan mereka menjadi hal normal di sini. Selain itu, lokasi bandara berada di area sempit antara laut dan batu karang raksasa Gibraltar. Angin kencang dari Laut Mediterania sering membuat pesawat sulit stabil ketika mendekati runway. Pilot membutuhkan keterampilan tinggi untuk menjaga arah pesawat tetap tepat di jalur. Landasan pacunya juga tidak terlalu panjang untuk standar penerbangan modern. Kombinasi cuaca, ruang terbatas dan aktivitas jalan raya membuat Gibraltar terkenal di dunia penerbangan. Banyak penumpang merasa tegang saat melihat pesawat mendarat sangat dekat dengan kendaraan dan bangunan kota.